Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita untuk bisa melanjutkan kita ngaji dengan niatan thalabul ilmi, yang mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita selalu menjalankan perintah Allah, salah satunya yaitu dengan thalabul ilmi ini. Terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya serta kekuatan juga kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan ketakwaan kepadanya. Yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumul jaza. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiyatul Mustafa dengan kita awali membaca surat Al-Fatihah, khususnya untuk pengarang kitab ini, dan juga kepada guru-guru kita semua, orang tua kita semua, orang yang baik kepada kita, kepada Miftahul Falah, pendiri Miftahul Falah, keluarga besar Miftahul Falah, semua orang yang pernah menanam kebaikan di Miftahul Falah, orang yang mempunyai hubungan baik dengan Miftahul Falah, serta untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil muallif wa ila hadrat jami masyayikhina wa asatidina wa hadrat jami ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, caranya seperti biasa, bacakan dulu teks Arabnya, kemudian dilogat ke bahasa Sunda dan diterangkan dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdala minal lisani. Yudkhilul jannata wa yudkhilun naro. Fasjunhu fa innahu kalbun aqurun. Ya Ali, yuhai Ali, ma khalaqah henteu nyiptakeun saha Allahu Gusti Allah fil insani dina diri manusia afdala kana perkara anu langkung utama minal lisani tibatan lisan. Yudkhilu ngalebetkeun Gusti Allah al jannata kana surga, wa yudkhilu sareng ngalebetkeun Gusti Allah annaro kana neraka. Fasjun maka kudu nahan, menjarakeun. Sijnun itu penjara. Fasjun maka kudu nyekel anjeun hu kana lisan. Fa innahu maka sa'nya lisan eta kalbun anjing aqurun anu edan, anjing gila. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW di sini masih tentang menjaga lisan dan menjaga omongan, bahwasannya ma khalaqallahu fil insani afdala minal lisan. Allah itu tidak menciptakan dalam diri manusia sesuatu yang lebih utama daripada lisan. Namun lisan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita ini, kita harus betul-betul bisa menjaganya, kita harus bisa memanagenya. Karena yudkhilu al-jannata wa yudkhilu an-nara. Lisan yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kita bisa masuk surga dengan jalan kita dengan adanya lisan. Kita bisa masuk surga dengan adanya lisan. Dan juga sebaliknya, kita bisa masuk neraka gara-gara lisan. Oleh karenanya pesan Nabi SAW di sini, fasjunhu fa innahu qalbun aqur. Maka peganglah lisan itu. Tahanlah, atur. Kita yang harus bisa ngatur lisan. Makanya sekali lagi, orang tua kita dulu itu, orang Sunda, punya peribahasa,
abong letah tetulangan. Dasar katanya lisan itu tidak ada tulangnya. Maksudnya lisan itu ya lentur, dan lisan itu mau dibawa baik ya bisa baik, mau dibawa jelek juga sangat mudah. Bahkan ada salah satu syair mengatakan, innal kalama la fil fuadi fa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi fa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama la fil fuad. Sesungguhnya kalam, pembicaraan, omongan yang keluar dari lisan kita itulah fil fuad. Sesungguhnya keluar dari hati. Fa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Karena lisan ini Allah berikan kepada kita, ini merupakan dalil, bukti atau cerminan daripada hati kita. Jadi kalau ada orang lisannya, omongannya kok baik, berarti dia hatinya baik. Kalau ada orang kok omongannya, lisannya jelek, berarti dia juga hatinya jelek. Makanya ada lagi peribahasa orang tua kita dulu itu, jadi kalau mau menilai manusia itu ya cukup dari omongannya. Dari omongannya aja orang itu sudah bisa menilai orang lain. Bahkan peribahasanya, bahasa mah kata jalma mah hade goreng kubasa. Jalma hade goreng kubasa. Orang itu baik dan buruknya seseorang itu dilihat dari bahasanya, dilihat dari omongannya. Kan bahasa itu nggak beli, omongan itu kita nggak beli. Kita mau ngomong yang baik kepada orang lainnya nggak usah mengeluarkan biaya. Dan sebaliknya kita juga di saat kita tidak bisa menjaga lisan mudah sekali untuk membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor. Dan di saat kita lisannya tidak terjaga, kemudian lisan ngaco ngomong yang jelek-jelek, di situ akan sangat bahaya sekali. Ya, juga kemarin di pertemuan yang sebelumnya kan nyebutin bahwa zallatul lisan aqbahu min zallatil qadam. Terpelesetnya lisan itu lebih bahaya daripada terpelesetnya kaki. Oleh karenanya sekali lagi pesan Nabi SAW di sini, fasjunhu fa innahu kalbun akur. Penjarakan lisan itu, jaga lisan itu, karena lisan itu kalau tidak terjaga itu seperti, mohon maaf, anjing yang gila. Anjing gila itu kan namanya juga anjing gila. Lisan itu kalau tidak dijaga ya akan bisa merusak, bahkan membahayakan kepada orang lain dan juga orang yang mempunyai lisan itu sendiri. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, la tul'in musliman wala dabbatan fatarji'ul la'natu alaika. Ya Aliyu, hai Ali, la tul'in, ulah ngalaknat anjeun musliman kahiji jalma muslim. Wala dabbatan, sareng ulah ngalaknat kahiji dabbah. Dabbah itu bisa diartikan hewan yang bisa ditunggangi sebagai tunggangan, atau dabbah itu ya hewan yang melata, semua makhluk hidup, semua hewan yang ada di atas bumi. Fatarji'u, maka balik deui naon al-la'natu la'nat alaika ka anjeun. Pesan Nabi SAW di sini masih berhubungan dengan lisan. Hati-hati, jangan sampai kita melaknat orang muslim, melaknat sesama muslim. Melaknat itu ya ngedoain jelek, mengatakan yang jelek, baik itu ke orang muslim ataupun ke hewan. Ngapain kita ngelaknat hewan? Hewan itu mau bersalah sama kita juga, orang dia nggak punya akal. Lah terus kita ngelaknat orang muslim, bagaimanapun juga dia adalah orang muslim, dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang tertanam di dalam hatinya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang begitu istimewa, yang begitu berharga, tidak akan menjadi terhapus gara-gara dia jelek kepada kita. Jangan gara-gara orang muslim jelek kepada kita terus kita ngelaknat dia. Bahkan di sini dikatakan pesan Nabi SAW, fatarji'un la'natu alaika. Hati-hati melaknat orang muslim, melaknat hewan, itu laknatnya malah bisa kembali berbalik kepada kita. Istilahnya itu senjata makan tuan. Itulah pentingnya kita menjaga lisan. Mari kita lanjutkan biar cepat hatam, terus
cepat lebaran insya Allah. Berapa hari lagi lebaran? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya'i. Faslun ari ieu eta hiji fasal fil haya'i ngajelaskeun tentang sifat eraan, isin. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu ad-dinu kulluhu fil haya'i wa huwa an tahfazar ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Qala ngadauh saha Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya aliyu he Ali, ad-dinu ari agama, kulluhu eta sadayana agama, fil haya'i eta aya dina sifat era, isin. Wahwa sareng ari al haya, sifat malu itu, antahfadho eta yen ngaraksa anjeun, ngajaga anjeun, ar-ra'sa kana mastaka, kepala. Wama sareng perkara hawa anu aya di sekitareun masaka. Wama hawa sareng anu aya di sekitar masaka naon emak. Wal batna sareng kana beuteung patuangan. Wama sareng perkara wa'a anu mencakup patuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi SAW di sini bahwasannya agama ini, ajaran agama ini, Islam ini, itu semuanya terdapat atau salah satu inti daripada tanda orang yang beragama, itu orang yang mempunyai rasa malu. Orang yang mempunyai rasa malu. Bukan malu berbuat kebaikan, tapi malu di saat dia melakukan hal yang jelek. Malu bermaksiat, malu membikin kejelekan baik untuk diri sendiri, kepada orang lain, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Atau yang dimaksud dengan malu di dalam masalah agama itu gimana? Kita antahfadhar ra'sa wa ma hawa. Kita menjaga kepala dan yang ada di sekeliling kepala. Kepala ini, pikiran, mata, ya, hidung, mulut, lisan terutama, dan juga telinga. Telinga ini yang Allah anugerahkan kepada kita jangan sampai dipakai mendengar sesuatu yang jelek. Oh, ngegosip. No, ini bukan ngegosip, ini cuma cerita, cuma menceritakan orang lain. Sama aja. Ngegosip itu yang menceritakan orang lain. Ini bukan ghibah ini cerita. Sama aja menceritakan orang lain, baik yang disukai atau yang tidak, baik yang sungguhan apalagi yang hanya bohong belaka dan fitnah. Telinga, lisan ini, mata, jangan memandang sesuatu yang bukan haknya untuk dipandang. Yaitu orang beragama itu harus mau menjaga kepala dan segala sesuatu yang ada di sekitar kepala. Wal batna wa ma wa'a, dan perut serta apa yang ada di sekitar perut. Menjaga perut, yang bawah perut, pokoknya semua. Jaga dari ini. Diri ini dijaga dari segala sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, dari segala sesuatu yang ditidakbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya salah satu kita menjalankan agama yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i. Faslun ari ieu eta hiji fasal fil wara'i eta dina nerangkeun sifat wara'. Fasal ini menjelaskan tentang sifat wara'. Wara' itu menjaga diri, menjaga kesucian diri kita, dan ya diri mulai dari atas rambut, atas kepala sampai telapak kaki. Ini dijaga dari segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu la dina liman la khasyata lahu wala aqla liman la ismata lahu wala imana liman la ilma lahu wala imana liman la wara'a lahu wala ibadata liman la ilma lahu wala muru'ata liman la sadaqata lahu wala amana liman la sirra lahu wala taubata liman la taufiqa lahu wala sakha'a liman la haya'a lahu. Qala ngadawuh saha Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam,
Ya Aliyu, hai Ali, ladina henteu aya agama liman pikeun jalma la khosyata anu henteu gaduh rasa sieun. La khosyata anu henteu aya rasa sieun lahu pikeun eman. Wala aqla sareng henteu aya akal, maksudnya akal sehat, liman pikeun jalma la ismata anu henteu aya penjagaan diri lahu pikeun eman. Wala imana sareng henteu aya iman liman pikeun jalma la wara'a anu henteu wara anu henteu ngajaga kesucian diri eman lahu pikeun eman. Wala ibadata sareng teu aya ibadah liman pikeun jalma la ilma anu henteu aya ilmu lahu pikeun eman. Wala muru'ata sareng henteu aya kahormatan diri liman pikeun jalma la shadaqata anu henteu aya shadaqah lahu pikeun eman. Wala amana sareng henteu aya keamanan liman pikeun jalma la sirra anu henteu gaduh rahasia lahu pikeun eman. Wala taubata sareng henteu aya taubat liman pikeun jalma la taufiqa anu henteu dipasihan taufik lahu pikeun eman. Wala sakhoa sareng henteu aya rasa bager liman pikeun jalma la hayaa anu henteu aya izin lahu pikeun eman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, ladina liman la khosyata lahu. Tidak ada agama buat orang yang tidak punya rasa takut. Maksudnya gimana? Orang mengaku beragama Islam, tapi kalau dia tidak takut kepada Allah Ta'ala, percuma. Boleh dikata imannya bohong. Karena apa? Karena orang takwa, orang iman yang bertakwa kepada Allah, itu ada yang menyimpulkan dari sebagian para ulama itu berpendapat bahwa tandanya orang takwa yang paling utama itu adalah khosyatullah. Tandanya orang yang bertakwa yang paling utama itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dari siksanya, takut dari murkanya Allah, takut tidak mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Makanya orang yang takut kepada Allah, maka boleh dikata orang itu agamanya ada. Orang itu betul-betul beragama. Ladina liman la khosyata lahu. Tidak ada agama untuk orang yang tidak punya rasa takut. Wala aqla liman la ismata lahu. Dan tidak ada akal orang yang tidak menjaga diri. Orang dikasih akal, semua manusia dikasih akal oleh Allah Ta'ala. Semua manusia bisa berpikir. Tapi orang yang tidak mau menjaga dirinya, orang yang tidak mau menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang Allah, tidak mau menjaga dirinya dari dosa, maka orang itu akalnya dipertanyakan. Orang dia dikasih akal sehat kok. Sehingga manusia itu dengan akal sehatnya kan manusia seharusnya bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Dan kalau orang yang akalnya sehat, orang yang akalnya betul-betul digunakan, dipakai, maka dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang jelek, dia akan menjauhkan dirinya dari yang namanya dosa. Wala imana liman la wara'alahu. Dan juga tidak ada iman untuk orang yang tidak waro'. Orang yang mengaku iman kepada Allah tapi dia tidak menjaga kesucian dirinya, tidak menjaga kebersihan dirinya dari hal-hal yang jelek dan dosa, maka itu imannya dipertanyakan. Boleh dikata orang itu imannya tidak ada. Wala ibadata liman la ilma lahu. Dan tidak ada ibadah untuk orang yang tidak punya ilmu. Kok bisa? Ya, karena ibadah yang akan diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang berdasarkan dan berpijak kepada ilmu. Jadi ibadah itu biar sampai kepada Allah dan diterima Allah, ya harus berdasarkan kepada ilmu. Jangan berdasarkan kepada keinginan. Jangan berdasarkan kepada rasa gengsi. Oh, tahun depan saya mau umroh lagi, atau bulan depan insya Allah saya umroh lagi ya. Loh kenapa? Iya, bukannya kamu masih banyak urusan itu dan enggak, saya pokoknya harus umrah lagi. Kenapa? Malu sama tetangga. Loh, mau ibadah kok malu. Saya kan biasanya tiap tahun umroh, tapi kenapa tahun ini saya belum umroh? Makanya saya
Malu nanti sama teman-teman usaha, nggak jelas itu. Tapi yang namanya ibadah itu harus berdasarkan kepada ilmu. Ibadah yang akan sampai dan akan diterima oleh Allah Ta'ala itu adalah ibadah yang melakukannya sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kesininya yang terus dikembangkan serta sampai kepada kita melalui ilmunya para ulama. Wala muru'ata liman la shadaqata lahu, dan tidak ada kehormatan diri untuk orang yang tidak mau sedekah. Orang kok tidak pernah sedekah, orang kok tidak pernah berbagi kepada orang lain, nggak ada kehormatannya. Karena di saat orang, tapi jangan kemudian kita dibalik dan salah niat. Kamu untuk apa sedekah? Iya, saya mau sedekah biar saya dihormati orang lain. Ya enggak juga. Tapi justru orang yang terhormat itu akan selalu berusaha untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada dia untuk disedekahkan dan berbagi kepada sesama. Wala amana liman la sirrolahu, dan tidak ada keamanan untuk orang yang tidak punya rahasia. Maksudnya gimana? Semua apa yang kita alami, semua yang kita miliki, semua yang kita jalankan di dalam hidup ini, jangan kemudian semuanya dikasih tahukan kepada orang lain. Apalagi hanya sekedar teman yang baru kenal. Apalagi, dan juga sama juga itu juga ke saudara dan juga ke orang tua. Kalian kalau sudah mulai beranjak dewasa, biasakan, diusahakan apa yang kita sampaikan ke orang tua itu kalau bisa yang baik-baiknya aja. Bukan berarti niatnya biar kita dipuji oleh orang tua, bukan. Karena di saat orang tua itu tahu bahwa anaknya semakin sini semakin dewasa, anaknya semakin sini semakin baik, maka itu akan menjadi kebahagiaan untuk orang tua. Dan satu lagi yang harus kita jaga. Jaga prasangka dan perasaan orang tua. Karena apa? Ada salah satu hadis qudsi diriwayatkan begini, ana inda dhanni abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ini kata Allah nih, saya ini sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Allah itu akan memberikan ke hambanya sesuai dengan prasangkanya. Dan prasangka yang paling tajam, prasangka yang paling hebat untuk setiap manusia adalah prasangka dari orang tua dan gurunya. Jaga perasaan orang tua, jaga perasaan guru, jaga prasangka mereka. Usahakan supaya prasangka mereka selalu baik kepada kita, dan harapannya kita agar Allah memberikan takdir yang selalu baik untuk kita semua. Wala taubata liman la taufiqa lahu, dan tidak ada taubat yang akan diterima oleh Allah, atau tidak akan ada taubat yang bisa dilakukan oleh manusia kecuali kalau orang itu mendapatkan taufik. Tidak ada taubat yang bisa dilakukan kalau tidak ada taufik dari Allah Ta'ala. Ya, kita bisa menyadari bahwa kita punya dosa yang harus ditaubati. Yaitu kita akan bisa bertaubat kalau kita mendapatkan taufik. Memang salah satu caranya, usahanya, kita menyadari bahwa kita banyak dosa, nanti kita akan terdorong untuk bisa bertaubat. Caranya agar kita menyadari dan ingin mentaubati semua yang pernah kita lakukan gimana? Bermuhasabah. Mengingat-ingat, menghitung-hitung apa yang pernah kita lakukan. Bahkan salah satu pesan untuk talibul ilmi, untuk santri, dan ini pesan untuk semuanya, kalau lihat baik untuk dilakukan oleh semuanya, apa? Bermuhasabah setiap hari, paling tidak setiap kita mau tidur. Setiap kita mau tidur, sudah siap-siap mau tidur, sudah berbaring, diingat, hari ini apa yang saya lakukan. Mulai dari bangun sampai sekarang mau tidur. Dari pagi tadi ngapain. Oh iya, ada dosa, taubat. Oh iya, ada dosa, istighfar. Kalau itu dosanya hanya berhubungan dengan Allah, taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kalau itu ternyata dosanya adalah berhubungan dengan sesama kita, maka istihlal, minta maaf ke orang yang berhubungan, setelah itu sambil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala sakha liman la haya'alahu, dan orang itu kalau nggak punya rasa malu, dia tidak akan
berlaku baik kepada orang lain. Orang itu kalau dia tidak ada rasa malu, dia tidak akan berlaku baik, tidak akan bager cek urang Sunda mah moal bager kabatur. Anu sok bager kabatur teh berarti eta jalma teh boga rasa malu. Orang yang suka baik kepada orang lain berarti itu orang yang punya rasa malu, dan rasa malu itu adalah salah satu tandanya orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa disimpulkan orang yang beriman itu berarti orang yang baik kepada orang lain. Bahkan kan ada salah satu hadis dari Kanjeng Rasul, al-muslimun man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain sesama muslim itu selamat dari lisan dan dari tangannya dia. Ya berarti dia bager, tidak akan menjerumuskan orang lain, tidak akan berlaku jelek kepada orang lain, nggak akan licik, nggak bakal curang, menjaga bahwa selalu ingat la dororo wala diroro, jangan membuat sesuatu yang membahayakan orang lain, juga jangan membuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Jadi antaranya di saat kita ada wabah COVID-19 ini, mungkin sebagian di antara kita, di antara kalian ada yang merasa, oh, saya sehat kok, saya nggak terkena virus ini kok. Makanya saya mau ketemu dengan saudara, mau ketemu. Oke, kamu nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain, nah kan pesan dari Kanjeng Nabi, la dororo wala diroro. Tidak ketuker. Ini kaidah fikihnya apa hadisnya gitu. Kalau nggak salah hadisnya la dororo wala diroro, kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain, juga sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Pokoknya yang bahaya-bahaya itu singkirkan, jangan sampai dilakukan, jauhkan diri kita agar kita dan semua orang yang baik, semua orang yang kita cintai selalu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, malam yakun waro'an anil ma'asi fabatnul ardi khairun lahu min zahriha li'annahu la imana fi qalbihi. Ya Aliyu, hai Ali, man sing saha jalma lam yakun anu henteu aya saha eman waro'an eta waro' anil ma'asi tina pirang-pirang kamaksiatan, fabatnul ardi maka ari beteungna bumi, tanah maksudnya, khairun eta langkung sae lahu pikeun eman min zahriha tibatan tonggongna bumi. Li'annahu karna sanyana eta eman jalma la imana eta henteu aya iman fi qalbihi dina hatena eman. Di sini Nabi SAW berpesan tentang sifat waro' lagi, bahwasannya barang siapa yang tidak mempunyai sifat waro', malam yakun waro'an, orang yang tidak waro', waro' dari apa? Anil ma'asi, orang yang tidak mau menjaga dirinya dari kemaksiatan, fabatnul ardi khairun min zahriha. Perut bumi lebih baik buat orang itu daripada dataran bumi ini. Maksudnya, orang kok hidup di atas muka bumi ini, dia tidak warok, tidak menjaga diri dari kemaksiatan, lebih baik dikubur. Lebih baik mati. Kenapa? Li'annahu la imana lahu. Karena orang yang tidak warok, tidak menjaga dirinya dari kemaksiatan, pertanda orang itu tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, jangan sampai nanti kemudian ada orang yang bermaksiat terus kita bunuh, udah mati ini. Enggak maksudnya. Ini buat diri kita sendiri. Mari kita perbaiki semua diri kita masing-masing. Aslih nafsak yaslih lakan nas. Perbaiki dirimu, perbaiki diri kita masing-masing, maka nanti orang lain juga akan baik kepada kita, dan orang lain juga akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang sama-sama baik. Untuk hari ini cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.